Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga belajar dimanapun kalian berada, bertemu lagi di channel Peduli Ilmu Official. Pada video kali ini kita akan belajar dengan tema Kenali Aku Prakarya Paket B. Langsung saja, pembahasan yang pertama A. Definisi hasil samping perikanan dan peternakan. Masyarakat Indonesia sudah banyak yang melakukan budidaya ikan dan hewan ternak penghasil daging sebagai usaha memenuhi kebutuhan protein penduduk Indonesia. Hasil budidaya ikan dan hewan ternak merupakan bahan pangan hewani yang banyak diolah berbagai variasi olahan kuliner. Ikan dan daging banyak digunakan sebagai bahan olahan makanan khas suku atau daerah. Bahan pangan hewani merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari bahan hasil perikanan dan bahan hasil peternakan. Bahan pangan hasil perikanan antara lain itu meliputi ikan, udang, dan cumi. Sedangkan bahan pangan hasil peternakan itu meliputi susu, telur, dan daging. Bahan pangan hewani yang masih mentah itu memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat membuat ikan, cumi, udang, dan daging menjadi cepat rusak. Nah, oleh karena itu harus dilakukan pengolahan dengan cepat dan tepat. Cara pengolahan yang sering dilakukan berupa pengawetan dengan cara pembekuan, pengeringan, dan pengasapan. Semua bahan hasil peternakan dan hasil perikanan dapat diolah menjadi makanan khas daerah. Seperti yang kita tahu, ada rendang sapi dari Padang Sumatera Barat, ada bandeng presto dari Semarang, ada makanan rawon dari Jawa Timur, ada bebek betutu dari Bali, dan masih banyak lagi. Lanjut, yang pertama, bahan pangan hasil perikanan. Beberapa jenis ikan laut yang banyak diolah masyarakat itu seperti ikan tuna, ikan kakap, ikan bandeng, ikan tenggiri, dan lainnya. Perbedaan lokasi penghasil ikan tersebut menjadi kekuatan terciptanya menu-menu dan produk berbahan ikan segar. Kekayaan bumbu dan rempah asli menambah cita rasa kuliner ikan Indonesia. Beberapa contoh menu ikan segar adalah garang asam ikan khas dari Jawa Timur, palu mara ikan khas dari Makassar, pepes ikan mas dari khas Jawa Barat, ikan mas woku khas Manado, mangut ikan asap dari khas Semarang, balado tongkol khas Padang, dan masih banyak lagi masakan ikan khas daerah lainnya. Nah, itu perbedaan lokasi juga mempengaruhi kekuatan bumbu dan rempah. Yang kedua, bahan pangan hasil peternakan. Peternakan adalah kegiatan berkelanjutan yang mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak agar mendapat hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut. Usaha ternak dilakukan dengan dua cara, sebagai peternakan skala kecil atau rumahan, dan peternakan skala besar atau industri. Usaha ternak memiliki hasil utama dari berupa daging, ada telur, dan susu. Permintaan susu dari hewan ternak sangatlah tinggi dikarenakan kesadaran masyarakat untuk minum susu segar sudah terbangun baik pada masa sekarang ini. Coba hari ini apakah warga belajar sudah minum susu? Beberapa contoh produk bahan pangan hasil ternak yang banyak dijumpai di masyarakat seperti dendeng daging, abon sapi, rendang daging, empal daging, abon ayam, paru goreng, kerupuk bakso, bakso ayam, bakso sapi, sate sapi, dan banyak lagi. Ada permen, ada es krim susu, dan dodol susu. B. Jenis manfaat hasil perikanan dan peternakan. Jenis hasil perikanan di Indonesia. Beragam jenis ikan yang ada di Indonesia menunjukkan betapa berlimpahnya sumber daya alam Indonesia. Perikanan di Indonesia hanya terbagi menjadi tiga saja. Yang pertama, perikanan laut atau hasil tangkap, perikanan air payau atau hasil budidaya ikan tertentu dengan perairan payau, perikanan air tawar atau hasil budidaya pada perairan tawar,
dan tangkap langsung dari alam. Perikanan hasil budidaya ikan memiliki kelebihan dibandingkan dengan perikanan tangkap, yaitu waktu panen yang tertentu. Nah, itu berdasarkan jenis hasil perikanan di Indonesia bagi menjadi 3. Ikan laut mudah diperoleh di wilayah yang memiliki laut. Bermacam jenis ikan laut konsumsi seperti ikan kakap, ikan salem, ikan tenggiri, ikan tuna, ikan tongkol, dan ikan teri. Beberapa contoh ikan budidaya di air payau itu ada ikan bandeng, ikan kerapu macan, ikan kerapu bebek, atau kerapu tikus. Udang itu juga termasuk hasil utama dari budidaya air payau, tapi tidak termasuk dalam ikan. Ikan air tawar dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ikan hasil tangkapan dari alam atau sungai, rawa, dan danau, dan ikan hasil budidaya kolam. Empang jaring apung dan karamba. Waktu panen ikan yang terjadwal juga ikut menentukan harga dari ikan air tawar. Hasil budidaya tetap stabil. Beberapa contoh ikan air tawar hasil budidaya itu seperti ikan gurame, ikan lele, ikan mujair, ikan mas, ikan nila, dan ikan belut. Nah, ikan air tawar ini sering berada di sekitar kita, di sungai, atau kita yang mempunyai di rumah. Nah, jenis hasil perikanan di Indonesia didapat dari hasil tangkapan perikanan air laut dan budidaya ikan air payau dan air tawar dengan waktu panen yang dapat ditentukan pembudidayanya. 2. Kandungan dan manfaat ikan. Ikan merupakan sumber protein hewani terbaik dibanding dengan protein hewani lainnya. Kandungan protein yang berasal dari ikan itu dapat terserap oleh tubuh dapat diserap oleh tubuh itu 100%. Jadi kandungan yang ada di dalam ikan itu sangat banyak proteinnya, bahkan 100% itu masuk dalam tubuh. Ciri fisik ikan segar dari bagian mata, insang, lendir, sisik, rongga perut, bau, daging itu sudah ada ciri-ciri ikannya. Mata cemerlang, kornea bening, pupil hitam, dan mata cembung. Insangnya warna merah sampai merah tua, dan darah masih mengalir. Lendirnya itu terdapat lendir alami menutup tubuh ikan, bening, baunya khas menurut jenis ikan. Sisiknya itu melekat kuat, mengkilap, tertutup lendir jernih. Rongga perut, tekstur dinding perut kompak elastis tanpa penyimpanan warna. Baunya khas ikan segar sesuai jenisnya, dan daging, sayatan daging cerah dan elastis jika ditekan cepat kembali. Nah, itu ciri fisik ikan yang segar. Coba ini ada gambar, perhatikan gambar 2 ini. Nah, ini gambar yang A itu ikan tidak segar, sedangkan gambar yang B itu ikan segar. Lihat dari matanya itu, kalau yang A itu tidak cemerlang ya, lebih sehat. Lihat dari gambarnya ada aja sudah kelihatan. Kalau ikan yang B itu ikan yang segar, lendirnya, siripnya udah beda. Yang ketiga, jenis hasil peternakan di Indonesia. Pembagian hewan ternak di Indonesia terbagi menjadi 3, meliputi ternak ruminansia atau ruminansia besar dan ruminansia kecil seperti hewan domba, sapi gitu, yang mempunyai 4 kaki. Ternak unggas itu ada ayam, itik gitu, dan aneka ternak hias itu ada burung merak dan kelinci. 4. Kandungan dan manfaat hasil ternak. Hasil utama dari ternak meliputi daging, susu, telur, dan madu. Nutrisi yang terkandung dalam daging, susu, telur, madu itu memiliki kesamaan, meliputi protein, lemak, vitamin, dan mineral. Zat-zat makanan tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia untuk tetap sehat, dari balita sampai dengan lansia. Nah, begitu pentingnya keberadaan ternak bagi manusia, bagi dari segi nutrisi yang terkandung maupun manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu penjelasan tentang hewan ternak dari jenis, kandungan, dan manfaatnya.
Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.